Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kembali lagi ke channel bersama kami Abi Bacil. Jadi di sini kita akan melakukan perdebatan tentang temanya yaitu remaja itu labil dan sok tahu. Yuk, untuk mempersingkat waktu langsung saja. Bagaimana menurut Anda tentang remaja itu labil dan sok tahu? Wanda. Ya, bisa dibilang remaja yang memasuki masa pubertas itu adalah remaja yang labil dan sok tahu, karena di fase-fase itu dia fase-fase menuju dewasa. Karena itu dia memiliki sifat yang sok tahu. Yes, Dan dia akan mencari hal-hal yang baru. Kalau menurut Anda, Tarmiji, bagaimana pendapat Anda tentang tema kita kali ini yaitu remaja itu labil dan sok tahu? Jadi remaja itu dia itu remaja itu dia tergantung ya orangnya. Jadi bukan semua remaja itu dia labil dan sok tahu. Ada juga remaja itu yang dia memang kalem orangnya. Jadi tidak boleh dia dikatakan semua remaja itu dia labil. Saya sangat menolak keras kalau dikatakan remaja itu labil. Keras. Jadi yang menurut Anda remaja itu dia tergantung personalnya ya, seperti itu ya. Bagaimana Wanda? Apa ada sedikit Kan udah penjelasan, Oh, ya. habis, gantiin sini nanya baru dia jawab. nanya, Tarmiji nanya. Iya, yang ini pokoknya 1,5 menit itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Kalau udah cukup gitu. Ini nanya kepada kontra nanya. Ayo. Kenapa menurut Anda itu remaja itu dia labil dan sok tahu? Bahkan orang dewasa saja masih labil. Sifatnya berubah-ubah. Ayo kelas 12 terus lebih cakep dari kelas 11 lah. Kelas 11 kelas Cakep bahasa Malaysia ganteng. Habis-habisan orang itu jebret. Enak materi boleh. Kamu harus terima materinya, orang materi cabut nomor kok. Mana ada cerita debat materi gak enak. Malah kalau lomba itu materinya bertentangan sama akidah pun gas saja. Iya, ini masih mending gak ada akidah. Kamu dibilang nanti ada kalau malam lomba tuh cabut nomor pro kontra. Malam disuruh pro Indonesia bukan negara Islam. Cobalah, malam di situ bagian yang pro. Jadi malam mendukung bahwa Indonesia bukan negara Islam. Mana? Nggak sesuai sama materi yang malam bilang. Kalah langsung. Begitu banyaknya sekolah yang bonafit tuh pakai data-data. Udah klaim ini kan di sini malam bilang bukan masalah benar atau enggaknya. Kamu bertahan masalah public speaking. Yang mau dinilai ini program public speaking materinya debat. Kalau materi di dalam debat itu pilihan acak dari kelas 10 sampai 11 berbeda. Ayo, lanjut. Ayo, angkat. Ini yang ianya kalian nggak mempersiapkan bahan udah dari yang kemarin. Kami ketiga. Hah? Kami ketiga. Loh, mana ada ketiga? Semua yang persiapkan bahan loh dikasih sama kok. Masalah soal nggak datang lompat. Udah kebiasaan. Ayo lanjut, cepat. Pertahankan argumen. Cakap. Lagi konsentrasi. Jawab sebisanya, jangan diam. Tanya. Tadi udah. Assalamualaikum. Tadi. Itu kok. Di luar cinta
menurut saya remaja sekarang ini adalah yang memasuki masa-masa pubertasnya. Jadi yang dimana masa-masa pubertas remaja yang memasuki masa-masa pubertasnya dia akan merasa ingin tahu atau sok tahu. Dia merasa paling benar atau memiliki sifat yang labil. Kenapa menurut Anda semua remaja itu labil? Karena menurut saya Iya, setiap bebar orang ya, itu bebar. dia berbeda-beda ya. Tidak semua orang kita cap itu sama. Setiap orang itu diciptakan dia berbeda-beda dengan pemikiran yang beda, dengan watak yang beda, itu semua berbeda-beda. Jadi tidak boleh kita mengatakan bahwasanya ketika kita menemukan suatu orang itu labil, kita katakan semua remaja itu labil. Makanya di situ saya menolak. Karena masih banyak lagi kita jumpai orang yang dimana dia di sini labil, di sana dia tidak labil. Gak apa-apa kalau memang cukup, tapi gak boleh lebih waktunya. Kalau udah cukup waktunya masih ada boleh. Jadi simple, tepat, ada, nah selesai. Penilaian kan sama Malik. Kalau ada lanjut. Jangan diputus-putus videonya ya, cuma apa di jedanya. Udah, habis. Nah, giliran dulu nih. Kasih lah, beda aja. Seperti itu argumen masing-masing dari mendapatkan masing dari dua belah pihak. Selanjutnya kita akan masuk sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh Molim. Oke, baik. Untuk kelompok tim pro dan kontra, kita kasih hapus dulu ya. Persiapannya kurang. Kalau persiapannya mantap, insya Allah bisa lebih luar biasa nih. Ya, boleh dari tadi memaknai kalian ini kayak Wanda tadi sebenarnya udah siap ya, cuman kurang bahan aja karena dikira hampir ketiga. Tarmizi bahkan nggak tahu dia judulnya apa. Nah, ini kalau kalian mempermainkan mualim dengan kayak gini, mualim dengan segan-segan, bukan nggak segan-segan ya, dengan segan-segan mencoret nilai-nilai kalian nih, karena sebenarnya kalian itu punya bakat, tapi kan itu sepele. Nah, sifat sepele ini yang mualim nggak suka. Oke? Nah, itu sekedar inilah intermezzo, penerapan bahwa selama ini sebenarnya mualim udah marah dari awal sama kalian, tapi kalian juga nggak menghargai. Oke, kita buat juga nanti nggak menghargai juga ya. Yuk, masuk kita ke pertanyaan untuk tim pro. Nah, ini udah masuk jalur lagi, masuk kembali ke laptop. Kalau remaja itu labil dan so tahu digolongkan ini hal yang biasa sebagai masa-masa pubertas. Tapi banyak kita lihat di remaja-remaja di luar-luar Indonesia, bahkan di kota-kota yang kota-kota pendidikan, kota-kota yang kayak di Jawa, kemudian kayak di daerah Aceh, itu bahkan bukan dari remaja, dari kecil mereka sudah terdidik untuk sopan santun, sudah terdidik untuk bisa mengolah emosionalnya. Maka lebih banyak persentase remaja yang tidak labil sebenarnya daripada yang labil. Walaupun hal yang labil di remaja itu biasa. Jadi kalau disebutkanlah remaja labil dan so tahu ini adalah sebuah kelainan ya. Berarti ada remaja yang labil dan so tahu ini sebuah kelainan yang nggak biasa, harus direhabilitasi di pola pikir ini. Itu kamu setuju nggak? Oh, ya. Setuju deh. Karena coba jelaskan. Karena kalau sifat labil ini kan sifat ingin sok tahu. Jadi jika dia terus dibiarkan begitu aja boleh, dia akan mencoba semua yang boleh, narkoba, senjata, semua yang akan dilakukan. Jadi kita harus menahan itu. Ada lagi? Cukup? Kasih hapus dulu. Kamu jawab nggak perlu banyak-banyak. Simpel yang ada di kepala, jebret. Kelar, udah. Nanti video ini, nanti kan mulai full tayangkan di YouTube sebagai pembelajaran, kenang-kenangan lah. Nggak ada foto-foto, tapi nanti ditayangkan di media sosial resmi itu foto yang bagus-bagus saja supaya jadi motivasi. Tagline-nya. Oke, kita lanjut ke tim kontra. Nah, ini berhubungan dengan remaja yang tidak. Kalau kamu tidak setuju kalau remaja itu labil, karena nggak semua remaja itu labil.
itu adalah remaja yang lambat berkembang. Maksudnya apa? Malah kebalikannya. Kalau dia nggak labil, berarti dia belum remaja, dia lambat berkembang. Nah, itu gimana menurut kamu? Pantas nggak remaja yang tidak labil, nggak sok tahu, dikatakan remaja yang lambat berkembang? Coba jawab. Tidak, karena tidak harus dengan labil dia itu dikatakan dewasa. Tapi dengan pemikiran dia yang sehat saja, lalu akhlak dia bagus saja, dia bisa menghormati sesama manusia aja, dia itu bisa dikatakan bangun atau tumbuh dewasa. Oh, masya Allah. Kelar. Jawab kalau kayak gini dari awal tadi kan mantap, berbobot di sini banyak. Oke, sekarang aja terima kasih buat semuanya. Sesi kesimpulan. Ya, terima kasih kepada pemberi argumen kita yang sangat luar biasa kali, memberikan kita banyak wawasan yang bahkan belum kita ketahui. Apakah itu remaja itu labil ataupun tidak labil ya? Mungkin ini saja yang dapat kita berikan kepada pemirsa semua di rumah. Jangan lupa untuk kembali lagi menonton channel kami. Masih di sini Abiba Channel. Mohon maaf. Belum lah. Kesimpulan. Kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat kita ambil dari perdebatan yang berjudul remaja itu labil atau tidak labil, atau remaja itu sok tahu atau tidak tahu, itu tergantung dengan bagaimana Kamu sesi ngasih ke Akmale. Boleh Oh, menyimpulkan. boleh menyimpulkan. Iya. Nanti MC yang lain dipelajari ya. Ini di sini nih di debat ini banyak materi yang kita pelajari. Ada, kemudian pola permainan. Kemudian nanti Abi ngasih ini boleh ngasih tahu sedikit kayak mana cara menjawab orang, cara menghargai, kemudian cara ini gitu-gitulah. Ini materi penting ini dalam hidup kalian. Nggak mesti ikut lomba ya. Kalau ikut lomba lebih tertata lagi. Tapi dalam hidup asli ini udah termasuk etika, materi etika ini. Dan menghadapi persoalan itu. Lanjut ya. Arahkan ke ini ya, kasih ke boleh ya. Jadi kita dapat mengambil kesimpulan dari perdebatan ini akan disampaikan oleh Muhammad Bani. Oke, baik. Ya, sebelumnya boleh persilakan kepada kelompok selanjutnya untuk bersiap-siap ya. Jangan bilang kayak Tarmizi lagi, belum sedia. Oke. Baik, dari MC ini sudah cukup luar biasa karena dadakan ya. Nanti biasanya kelompok 2, 3, 4, 5 udah lebih lihai itu. Mana ini dulu, baru ini kemari, mulai kemari, baru boleh. Baik. Yang selanjutnya, kalian bisa pakai tambahkan gaya. Terima kasih kepada ini dulu, Bang MC. Terima kasih kepada Bapak MC. Singkat saja dari saya. Gitu. Kemudian sama Mualim mungkin Dewan Hakim, ecek-eceknya, tapi bisa sih Dewan dulu. Terima kasih kepada Mualim sebagai Dewan Hakim. Menurut saya, kita tetap bisa mematahkan argumen orang dengan slow, tapi ganas gitu. Kata-katanya itu dipatah-patahkan habis-habisan, tapi penyampaiannya slow. Dengan sopan santun, pakai etika, dari itu saja. Karena kalian kan kelompok pertama, boleh maklumi, kelompok kedua harus lebih ini lagi. Terima kasih kepada Mualim Semalam tingkat nasional, tingkat provinsi, itu sekolah-sekolah setara dan universitas. Mualim itu mewakili sekolah tinggi, kuliah cuma sekolah tinggi. Mereka universitas, adabnya kalah jauh di sama orang-orang. Itu video-video kami rekam. Kenapa? Dari awal Mualim udah mengatakan itu, kita harus kelas. Kelasnya itu kayak mana? Ngomongnya simple, nggak belibet, mudah dipahami, tapi jeder kelar. Karena pakai waktu kan, jangan nggak sopan pula lagi. Kalau sendiri boleh izin kepada bapaknya. Menurut kami, berdasarkan dari apa yang Anda katakan, itu sebenarnya Anda saja sudah salah konsep dari awal. Bisa kayak gitu. Ya, jadi boleh dengan intonasi yang kuat, intonasi yang pelan. Nah ini kalian perhatikan nanti gimana. Syukur-syukur bisa ada ikut lomba. Tapi kalau enggak, kayak gitu kalian nanti menghadapi bawa-bawa BKM yang sok tahu, jamaah yang sok pinter di kehidupan nyata ya kan. Masyarakat yang banyak tanya, kayak gitulah.
jangan kegiatan dari awal, seminar, apalagi semalam, talk show, ya kan, podcast, debat, itu bukan cuma cuap-cuap, semuanya punya pesan moral. Kalau kalian selesai materi ini juga nggak membawa apa-apa, berarti ini semua sia-sia lah. Toh di luar juga masih ngomong-ngomong berantem-berantem. Nanti main media sosial, keluar dari sekolah nih, selesai, pegang handphone, main media sosial juga masih maki-makian di sini. Oh, nggak punya ada kalau berarti. Iya, makasih ya, kapan bisa jumpa, gitu langsung. Nah, kalau mau kayak gini, rekam, biar banyak yang nengok, kalau perlu streaming, gitu dia. Jadi orang yang merasa dibodohin itu bukan cuma kita doang. Orang yang merasa ikut dalam perdebatan bukan cuma kita doang. Ini ada nih, mau kasih nih ke luar, walaupun masih di YouTube yang lama. Habis? Oke kan coba? Nggak bisa lah boleh. Kok bisa? Itu habisnya kan? Masih bisa. Jaga kan? Apa? Kita Pak? Sampai tahap dia pelajaran itu mesti nanya coba. SBK gitu. SBK lah. Streaming. Oh, kirain SBK. Nggak streaming. Kalau misalnya sebenarnya bisa streaming, cuman di YouTube tuh payah. Kalau streaming tuh banyak tuh di IG. Nantilah pekan depan ya, coba ya streaming kalian. Streaming. Tapi nggak banyak orang yang mau lihat streaming hal-hal kayak gini, kecuali dia punya panggung kayak yang besar-besar itu lah ya kan. Kalau gini, simpulan, mindset, emosional, rasa ingin tahu. Jadi anak remaja itu memang diselimutin itu ya, mindset yang betul. Hakim nanti ceritanya, mindset yang benar membawamu kehidupan sampai mati nanti jadi benar. Kalau emosionalnya juga menggebu-gebu, kayak gitu juga lah menghadapi kehidupan. Rasa ingin tahu yang tinggi boleh, tapi jangan main sendiri. Kalau remaja ini kan suka main sendiri. Kalau main rame-rame sama kawannya, itu yang salah. Kalau mau main sendiri, itu dibatasi. Serap, jangan main sendiri. Karena nggak bisa semua itu sebenarnya sendiri, harus ada panduannya. Kalau mau pandu jangan sama kawan. Kalau kawan jumpa kawan, nah itulah nanti menjadi hal-hal luar biasa ya. Pandu cari guru, cari orang yang tua. Terus yang membentuk karakter labil, sok tahu atau tidak tahu atau apa yang tidak labil itu adalah lingkungan kita. Siapa kawan kita sekarang? Apa yang kita tonton? Apa yang kita dengar? Itulah yang membentuk karakter kita nanti sampai ke depannya. Maka kalau kamu hari ini mau labil atau tidak labil, mau tahu atau mau sok tahu atau tidak mau sok tahu, tergantung apa yang hari ini kamu lakukan. Oke ya. Pesan Molim ini bukan sama kelompok ini aja nih, sama kalian semua. Dulu Molim juga pernah ada di masa kayak gini, tapi Molim nggak pernah ada nih seminar, nggak pernah ada podcast, nggak pernah ada debat, nggak pernah. Ini Molim buat sendiri metodenya supaya mengangkat pola pikir kalian ya. Nanti di semester 2 insya Allah kita main di drama, sastra, sama sedikit-sedikit seni musik dan seni rupa. Jadi semester 1 ini habiskan terus public speaking, habis-habisan pokoknya tentang ini. Hanya nanti di akhir bulan mau ujian semester agak materi lah sedikit tanya jawab ya. Oke, bisa jadi dari mulai dibalikan sama moderator. Ya, terima kasih kepada Molim Bandung yang telah memberikan kita kesimpulan dari hasil perdebatan yang telah kita dengarkan sama ya. Mungkin sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.